pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa konflik di PBNU sebenarnya dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan izin usaha tambang yang baru diterima PBNU. Informasi lainnya pemirsa, Yahya Kholilistakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya menilai ada upaya memecah belah NU. Sebab ia menilai pemecatan dirinya yang tiba-tiba patut dipertanyakan motifnya. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Badan Pengelola Investasi Danantara akan segera berkunjung ke Cina bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hal ini untuk melakukan negosiasi terkait utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara akan segera berkunjung ke Cina bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hal ini untuk melakukan negosiasi terkait utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, Danantara terus melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan membahas rencana tersebut untuk dimatangkan. Rosan menyebut saat ini, kedua belah pihak akan memastikan proposal yang akan dibawa dapat tersusun dengan komprehensif dan siap dibahas dalam negosiasi. Perencanaan kunjungan tersebut, kata dia, Danantara akan mengirim tim terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dirinya bersama pemerintah. Namun, ia tak dapat memastikan kapan lawatan ke Cina itu dilakukan. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum tahu akan diajak ke Cina atau tidak untuk negosiasi utang kereta cepat WUSH. Jika memang harus terlibat, Purbaya mengaku ingin mengamankan poin-poin kesepakatan bagi pemerintah Indonesia. Ia juga mengaku sudah tahu ajakan dari Rosan yang ingin membawanya terbang ke Cina. Sambil bercanda, Purbaya siap ikut asalkan biaya perjalanannya dibayar oleh CEO Danantara tersebut. Lebih lanjut saat ditanyakan apakah APBN akan terlibat dalam penyelesaian utang WUSH, ia mengaku belum tahu. Bendahara negara itu masih menunggu negosiasi lanjutan yang masih dilakukan kedua belah pihak. Terkait peluang operasional kereta cepat Jakarta-Bandung disubsidi dengan skema Public Service Obligation dari pemerintah, Purbaya menyerahkan soal itu ke Danantara.
Namun, ia menyatakan bahwa hal itu belum diputuskan karena negosiasi antara Indonesia dan Cina masih berlangsung. Adapun soal rencana yang menggunakan dana sitaan dari para koruptor untuk membayar utang Wush, Purbaya mengatakan hal ini masih didiskusikan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta polemik soal kereta cepat Wush tak perlu diributkan. Dia menegaskan akan bertanggung jawab penuh pada proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Prabowo menyebut bahkan dirinya sudah mempelajari secara detail proyek ini. Untuk itu ia menegaskan proyek kereta cepat Wush tidak ada masalah dan tak perlu diributkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan mengungkap alasan dibalik desakan Gus Yahya untuk mundur dari Ketua Umum PBNU. Mahfud menyebut bahwa konflik tersebut sebenarnya dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan izin usaha tambang yang baru diterima PBNU. Polemik internal pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang belakangan memuncak hingga menyeret desakan agar Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mundur dari kursi Ketua Umum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan mengungkap alasan dibalik desakan Gus Yahya untuk mundur dari organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Mahfud menyebut bahwa konflik tersebut sebenarnya dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan izin usaha tambang yang baru diterima PBNU. Pernyataan itu disampaikan melalui podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official yang dikutip pada Jumat 28 November 2025. Mahfud menegaskan tidak ingin memihak kubu manapun, namun ia menyebut akar persoalan sudah sangat jelas. Ia mengaku mengetahui persoalan itu setelah mendapatkan informasi dari pihak internal di PBNU. Bahkan Mahfud yang mengaku merupakan NU kultural merasa malu setelah mengetahui konflik yang berujung pemakzulan Gus Yahya dari Ketum PBNU. Menurutnya, gejolak internal NU juga ada kaitannya dengan konflik soal tambang, di mana NU menjadi ormas keagamaan yang mendapat jatah mengelola industri yang mengambil mineral atau bahan galian lain untuk keperluan manusia itu. Mahfud mengatakan jika dulu NU mengkritik tambang karena penuh korupsi, tetapi kini NU malah ribut-ribut sendiri setelah mendapat izin pengelolaan tambang.
sehingga ia menilai konflik dalam NU harus segera diselesaikan, kalau perlu lewat jalur damai atau islah. Mengingat bahwa NU adalah pilar NKRI dan wasatiyah Islam atau sikap tengah yang jauh dari sikap pragmatis dengan hanya berpihak pada salah satu kutub. Sama seperti Muhammadiyah. Diberitakan sebelumnya, gonjang-ganjing bermula dari munculnya isu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya diminta mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan sebagai pemimpin tertinggi kepengurusan organisasi Islam terbesar tersebut berembus sejak Jumat 21 November 2025 lalu. Tepatnya setelah beredar risalah rapat harian Syuriah PBNU tertanggal pada Kamis 20 November 2025. Risalah tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Syuro PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku pemimpin rapat. Dalam risalah ini salah satu poin penting yang termuat adalah hasil musyawarah antara Rais Aam dan dua wakilnya. Mereka meminta agar Gus Yahya untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari, sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah PBNU. Apabila dalam waktu 3 hari tidak juga mengundurkan diri, maka Gus Yahya akan diberhentikan secara resmi oleh rapat harian Syuriah PBNU. Menurut risalah rapat harian Syuriah PBNU, alasan dibalik desakan Gus Yahya untuk mundur adalah mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional. Gus Yahya disebut mengundang Zionisme dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, serta dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi. Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus tersebut. Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, gelar perkara khusus tersebut merupakan permintaan dari 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Setelah dilakukan gelar perkara khusus, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka dan kemudian memeriksa 5 tersangka lain.
Sebelumnya, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengatakan, langkah itu dilakukan agar kasus tersebut terang benderang dan diketahui oleh masyarakat. Kedatangan Roy Suryo juga untuk menindaklanjuti dan mengajukan sejumlah nama penting untuk menjadi ahli dalam kasus tersebut. Roy Suryo mengungkapkan ahli yang diajukan yakni ahli teknologi informasi, ahli linguistik, ahli bahasa, ahli hukum pidana, atau orang-orang yang mengerti undang-undang. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Egy Sujana, Advokat Kurnia Tri Rohyani, Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Tersangka klaster pertama dikenakan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ITE. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ketiganya dikenakan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa izin pemerintah. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menanggapi tudingan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa izin pemerintah. Suntana menegaskan bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan dan telah memenuhi semua ketentuan perizinan. Ia mengatakan pengawasan bandara tersebut tetap berjalan dan sistem kontrol operasional dijalankan sesuai prosedur. Bahkan personal tambahan sempat dikirim ke bandara tersebut dari Kemenhub, Bea dan Cukai, serta kepolisian untuk memperkuat pengawasan.
Sebelumnya, Bandara IMIP menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan kritik saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis 20 November. Syafri mengungkapkan keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat menimbulkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Syafri juga menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Nah, Masai Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 27 November. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh tersebut bertukar pandangan terkait berbagai isu yang menjadi fokus utama misi advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kesehatan keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 27 November. Ratu Maksima tiba di Istana Merdeka Jakarta Pusat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ratu Maksima disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan berpeci hitam terlihat menyambut Ratu Maksima dari dalam mobil. Dan memperkenalkan pejabat Kabinet Merah Putih yang hadir, yakni Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pariwisata Widiantati Putriwardana, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Diketahui kedatangan Ratu Maksima ke Indonesia untuk kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Jenderal PBB untuk kesehatan keuangan. Ia berfokus pada isu inklusi keuangan dan penguatan ketahanan finansial masyarakat. Usai perkenalan delegasi, Presiden Prabowo dan Ratu Maksima melakukan pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden Prabowo. Kedua tokoh tersebut bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang menjadi fokus utama misi advokat khusus Jenderal PBB untuk kesehatan keuangan.
Setelah pertemuan tersebut, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dalam format working lunch bersama delegasi masing-masing. Pertemuan itu digelar di ruang oval di Istana Merdeka dan membahas peluang kolaborasi strategis dalam memajukan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Yahya Holistakoff atau Gus Yahya meminta agar polemik internal yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai Ketua Umum diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar NU. Ketua PBNU Yahya Holistakoff atau Gus Yahya meminta agar polemik internal yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai Ketua Umum diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar NU. Selain itu, ia juga mengajak untuk menjaga keutuhan organisasi dan integritas organisasi tidak ternodai. Seruan tersebut disampaikan di tengah beredarnya surat edaran yang menyatakan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya mengakui jika selama memimpin PBNU tentu ada kesalahan, dan hal itu merupakan hal yang lumrah dalam organisasi besar manapun. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun penyelesaian masalah organisasi tetap harus dilalui melalui mekanisme yang sah dan bermartabat. Gus Yahya juga mengajak seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan Nahdlatul Ulama di atas segalanya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya mengungkap kecurigaannya terkait adanya upaya memecah belah NU. Sebab ia menilai pemecatan dirinya yang tiba-tiba patut dipertanyakan motifnya. Gus Yahya menyebut publik bisa menilai sendiri kenapa sebuah keputusan yang begitu besar muncul tanpa latar situasi yang jelas. Sebelumnya beredar surat edaran yang menyatakan bahwa Gus Yahya
sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Dengan keputusan tersebut, ia tidak lagi memiliki wewenang menggunakan atribut, fasilitas, dan hal-hal lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU. Sementara itu, Gus Yahya mengatakan surat yang menyebut dirinya tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU tidak sah. Gus Yahya mengungkapkan surat tersebut tidak mendapatkan stempel digital dan nomor surat tidak tercantum dalam tautan yang terdapat di surat tersebut. Sehingga surat itu tidak memenuhi ketentuan dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi. Selain itu, Gus Yahya juga menyebut surat dimaksud diedarkan melalui jalur-jalur yang tidak sah sebab melalui WhatsApp bukan dari saluran digital milik NU sendiri. Ia mengatakan dalam sistem persuratan yang berlaku di PBNU, dokumen yang dinyatakan sah otomatis akan diedarkan kepada penerima yang dituju oleh surat dimaksud. Ada yang menginginkan NU ini pecah, yang tentu saja ya harus dipertanyakan itu demi apa, demi apa. Ya, kalau secara substansi maupun struktur masalahnya sebetulnya sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan. Kenapa tiba-tiba begini? Dan saya kira masyarakat bisa melihat ini tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dilakukan hal yang seperti ini, mengejutkan sekali. Dan jelas sekali bahwa kalau dituruti, ya konsekuensinya perpecahan. Kalau dituruti itu, nah siapa sih yang ingin NU pecah ini? Kepentingannya siapa, demi apa? Nah ini yang sedang kita pertanyakan. Maka saya sebagai Ketua Umum juga menghimbau kepada seluruh jajaran NU, termasuk mohon kepada Rais Am, Kiai Miftahul Akhyar untuk memikirkan dengan lebih dalam soal ini. Mari kita jaga keutuhan NU ini, kita jaga integritas organisasi. Saya tahu bahwa sebagai Ketua Umum jelas saya juga melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu mari kita selesaikan. Orang nggak ada yang sempurna. Ya. Mari kita selesaikan dengan sebaik-baiknya apapun masalahnya. Dan kalaupun masih ada yang tidak terselesaikan, mari kita selesaikan melalui muktamar sehingga keutuhan organisasi terjaga. Seekor anak kambing yang lahir pada Kamis pagi kemarin membuat geger warga desa Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kambing berjenis kelamin betina ini lahir dengan mata satu tanpa memiliki hidung dan mulut. Kandang kambing milik Suhailik di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendadak ramai didatangi warga. Mereka penasaran setelah seekor anak kambing yang lahir pada Kamis pagi kemarin memiliki keanehan fisik. Anak kambing berjenis kelamin betina itu hanya memiliki satu mata, serta tidak memiliki hidung dan mulut. Bagian atas mulutnya juga sangat pendek, sehingga untuk minum susu harus dibantu menggunakan dot bayi. Suhailik pemilik kambing mengaku tidak menyangka
Dari 3 anak kambing yang dilahirkan induknya, yang terakhir justru mengalami kelainan fisik yang membuat warga menilai bentuknya mirip makhluk bermata satu dalam cerita kepercayaan. Keanehan itu cepat menyebar, sehingga banyak warga berdatangan hanya untuk melihat kondisi kambing tersebut. Padahal, indukan kambing itu sudah 4 kali melahirkan, namun baru kali ini menghasilkan anak dengan kondisi indera yang tidak lengkap. Suhailik pun memilih merawat anak kambing itu sendiri dan bahkan menunda bekerja ke sawah karena merasa kasihan. Secara medis, kelainan ini dikenal sebagai siklopia, yaitu cacat bawaan yang penyebabnya bersifat multifaktor. Salah satu faktor yang diduga memicu kelainan tersebut adalah konsumsi rumput yang mengandung racun yang dapat mempengaruhi gen pada hewan. Pak, jam berapa kambing sampean ini melahirkan? Kurang lebih jam 9. Waktu melahirkan seperti apa kondisinya, Pak? Kondisinya sehat semua. Ada berapa anak yang berapa kambing yang lahir waktu itu? Waktu itu tiga sama yang mata satu ini. Keanehannya apa, Pak, yang satu itu? Ya aneh, Pak. Aneh. Seperti apa anehnya? Kan matanya cuma satu. Saya kira itu baturnya itu saya lihat kok bungkus. Saya kira baturnya saya tarik pelan-pelan. Habis itu kok saya buka seperti itu. Saya tuh terkejut, hampir jingkat gitu loh saya. Kalau untuk mulutnya seperti apa? Mulutnya kurang Pak, mulutnya seperti cakil lah. Terus untuk matanya emang 2 atau emang ada 1, Pak, atau jadi 1 atau seperti apa? Itu matanya 2 tapi jadi 1, nempel gitu. Bola matanya 2. Untuk selama kehamilannya kambing itu apakah ada keanehan, Pak? Enggak ada, sehat, enggak ada. Kalau untuk pakannya seperti apa? Makannya rumput, enggak pernah keracunan, sehat. Oke. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.